Oke. Dan bisa didengar ini ya? Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidil mujahidin Muhammad ibn Abdullah Sadiqil Wa'adul Amin. Terima kasih jemaah sekalian sudah berkumpul di malam yang mubarakah ini, di malam Rabu, malam yang senantiasa menjadi malam dari Allah yarham guru kita Habib Muhsin bil Faqih dalam melakukan amaliyah, membacakan amaliyah. Malam Rabu, malam yang sangat spesial. Bahkan kelahiran dari Nabiullah Khidir alaihissalam itu pada malam Rabu. Nabiullah Daud di malam Rabu, Nabiullah Ayub di malam Rabu, Nabiullah Yakub di malam Rabu. Ini adalah malam-malam yang luar biasa, dan jika kita menelisik tentang Isra dan Mi'raj, sesungguhnya Rasulullah diperjalankan pada waktu itu di malam Rabu pula. Malam Rabu adalah malam transisi. Secara falakiyah, ini mengidentifikasi saat-saat zuhal yang menuju ke saat zuhal di besok hari. Malam Rabu, malam yang penuh dengan mubarakah, penuh dengan malam transisi atau malam perpindahan untuk menjemput hari Rabu, karena hari Rabu ini kalau dalam istilah falak itu hari pengobatan. Jadi besok kalau ada orang sakit didoakan insya Allah sembuh. Amin. Besok kalau ada orang yang sakit besok hari pengobatan. Artinya kalau mau berobat besok itu hari yang cukup bagus. Hari Rabu itu hari untuk mengobati orang. Nah, kita bermaksud bermajelis bukan untuk mengobati orang, tapi mengobati diri kita sendiri. Bermajelis itu di dalamnya tentu ada tarekah, ada hal-hal yang kita lakukan untuk membaca amaliyah yang telah diijazahkan oleh guru kita. Semua sifatnya untuk ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi sifatnya untuk membasahi hati kita agar orang-orang yang senantiasa diberi kesempatan untuk menyebut nama Allah melalui zikir-zikir, maka keutamaan-keutamaan yang akan muncul di dalam dirinya yang paling utama adalah dia tenang dalam hidup. Dia punya sikap yang sangat tenang. Orang-orang yang senantiasa membacakan amaliyah, insya Allah dia akan diberi satu kebijaksanaan dalam memutuskan sebuah perkara. Dia tidak gerasak gerusuk, dia tidak mangkanye orang bilang. Jadi dia tidak jantungan, dia tipikal orang yang tenang. Bahkan di hadapan masalah yang luar biasa pun dia selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Apakah nikmat itu berupa kesehatan, sekalipun Allah memberi dia ujian. Bagi dia semua nikmat. Apapun itu, sakit, kesulitan, bencana, semua nikmat. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji manusia itu di luar batas dari kemampuannya. Jadi logikanya tidak pernah ada ujian sebenarnya. Yang ada hanyalah nikmat. Hanya memang bentuk nikmat ini berbeda-beda. Terkadang Allah untuk mengangkat derajat seseorang, dia harus jatuhkan dulu. Dan terkadang Allah dalam rangka menjatuhkan orang, justru dia angkat derajatnya. Jadi beda gaya. Fi ahsanil hakimin, ini Allah ini sangat punya perbedaan gaya dalam melakukan satu keputusan-keputusan. Nah, jemaah sekalian, senang sekali saya melihat jemaah Al-Hikam yang ada di Banggai. Saya berharap kita rutin membacakan Tareq Halawin atau lebih kepada Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Ghusil Bilad Walibat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, membacakan Sibdul Duror yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semua itu adalah kitab-kitab yang diijazahkan langsung oleh Allah yarham guru kita Habib Muhsin bil Faqih kepada kita. Jadi tidak semua majelis itu memiliki sanad. Tidak semua kitab yang kita baca itu memiliki sanad, dan kalaupun dia memiliki sanad, tidak semua diberi ijazah. Nah, kita beruntung sekali memiliki guru yang mengijazahkan kepada kita, sehingga kita punya kemerdekaan untuk membacakannya di mana saja dan mengembangkannya di mana saja. Malam ini saya melihat sahabat-sahabat, teman-teman jemaah Al-Hikam Banggai. 1 minggu yang lalu saya ditelepon dari Batu Malang di Jawa Timur bahwa Al-Hikam juga membuka cabang di sana yang dipimpin oleh Ustadz Munawir. Di sana juga ada sekitar 70-an santrinya, mulai berkembang di daerah Jawa Timur. Artinya Al-Hikam terus mengepakkan sayap dan terus berkembang. Di Al-Hikam tidak ada aliran yang aneh-aneh. Di Al-Hikam semua orang hanya mengaji,
hanya merefleksi diri, hanya membacakan kitab-kitab yang sudah diijazahkan kepada kita, semua untuk melatih suasana batin kita agar kita menjadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang-orang yang memiliki sifat qanaah, memiliki sifat warak di dalam diri kita. Jadi kita tidak memiliki sifat yang ananiyah dan sus kita nggak suka dengan orang-orang yang suka bergunjing, bergibah dan seterusnya. Melalui pembacaan-pembacaan yang kita baca inilah kemudian nanti akan muncul satu gerakan-gerakan kehidupan sosial kita yang nanti akan merubah karakteristik kita. Percayalah bahwa nanti menghadap akan membentuk karakter kita. Bahwa apa yang kita baca itu akan sangat membentuk pribadi kita. Kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi orang-orang yang tidak kaku, menjadi orang-orang yang akan lebih giat memahami dan mencintai agama Allah ini. Jemaah sekalian, saya berada di Kota Tarakan, di basis besar Al-Hikam Cinta Indonesia Kalimantan Utara. Penasehat Al-Hikam Cinta Indonesia adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dan di majelis ini kita ada 16.000 jemaah yang senantiasa membaca amalia di cabang masing-masing. Jarang berkumpul karena kalau dikumpul itu akan memakan biaya yang sangat banyak sekali. Sehingga terpaksa majelis ini kita bikin kelompok-kelompok, bikin cabang-cabang supaya mereka bisa membaca di cabang masing-masing. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu biasanya kita memanggil mereka untuk bergabung ke dalam kegiatan atau acara-acara hari-hari besar. Atau ketika cabang Banggai juga harus jalan-jalan ke Kalimantan Utara biar orang bisa berbagi pikiran. Oke, jemaah sekalian, saya ingin menegaskan kembali bahwa majelis ini mengajarkan cinta kasih. Kenapa namanya Darul Hikam? Yang menjadi yayasan kita namanya Yayasan Al-Hikam Cinta Indonesia. Majelisnya namanya Darul Hikam, tapi karena nama Darul Hikam ini kurang naik, akhirnya kita pakai nama Al-Hikamnya kita ambil. Al-Hikam ini sudah dibuka oleh Ustadz Nan juga di Minahasa dan jamaahnya juga cukup banyak di sana. Nah ini dikembangkan sampai di Pulau Sulawesi Tengah, tepatnya di Banggai, dan saya lihat perkembangan di Banggai luar biasa. Amin, amin. Saya bermimpi satu ketika saya akan sampai di sana. Amin, amin. Untuk kita bisa lebih dekat dalam silaturahmi, untuk kita bisa lebih dalam berdiskusi. Amin. Saya mengapresiasi pertemuan ini dan saya berharap bahwa apapun yang menjadi kesibukan orang di dunia, orang yang pergi ke laut, orang yang pergi ke gunung, orang yang mungkin bekerja sebagai ASN, orang mungkin yang bekerja sebagai aparat keamanan, orang yang mungkin bekerja sebagai pekerja serabutan, apapun pekerjaan kita. Tapi ketika majelis memanggil, datanglah, fafiru ilallah, kembalilah kepada Tuhanmu sejenak. Karena jangan sampai orang beraktivitas dunia itu kemudian lebih banyak ketimbang untuk beraktivitas akhirat. Minimal dibagilah, supaya ketika orang mampu untuk melakukan perimbangan antara dunia dan akhirat, maka orang bersikap hidup itu akan berpengaruh. Kalau kita jadi ASN, kita nggak akan korupsi. Kalau kita jadi aparat keamanan, kita akan berlaku adil. Kalau kita jadi nelayan, kita akan selalu bersyukur atas apa yang kita dapati dari laut. Begitu. Jadi insya Allah pembacaan demi pembacaan amalia Ratibul Hadratil Duror yang dibacakan di Banggai, insya Allah akan menumbuh kembangkan dan membangkitkan sekaligus membentuk karakter jemaah yang ada di sana, membentuk karakter pribadi yang ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi orang itu memang dibentuk untuk mengajak orang itu pada kebaikan-kebaikan, ya. Khairun nas yanfa'u linnas. Jadi orang itu harus lebih kepada punya guna bagi masyarakat setempat. Perlihatkan sikap bahwa Al-Hikam itu punya kegunaan terhadap lingkungan, aktif bersama pemerintah, membantu kerja-kerja yang ada di sana, gotong royong, dan paling di depan ketika ada berita-berita duka, kematian, usahakan Al-Hikam proaktif untuk membantu orang-orang yang tertimpa musibah dan lain sebagainya. Saya hanya bisa menitip pesan itu, hanya ada rasa haru di dalam hati saya di era 2023 ini, di mana pengetahuan Islam yang ditandai dengan hal-hal berbasis kepada ubudiyah dan kultural seperti ini punya kecenderungan ditinggalkan dan dianggap katrok. Sekarang ini orang bermajelis dianggap deso, nggak keren, dianggap ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa terharu sekali masih ada sekelompok anak muda dan orang-orang tertentu yang rela menyisipkan waktunya hanya untuk bersila, menegadahkan doa kepada Allah dan meminta restu.
kita. Ya, kenapa kami senantiasa bertabarruk kepada para aulia, termasuk pengarang kitab Ratibul Haddad, pengarang kitab Sindud Durar, pengarang kitab Diba, pengarang kitab Tarikatul Alawin, Manzil. Kita tetap menyampaikan pesan Fatihah dan penghormatan kita kepada para ulama yang telah lebih dulu pergi meninggalkan kita, karena ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Man lam yahzan bi watil ulama fa huwal munafiq. Kita sepakat bahwa terlalu banyak ayat dan hadis yang menerangkan al ulama warasatul anbiya. Kenapa kita harus menghormati ulama? Kenapa kita harus bertabaruk kepada ulama? Sekalipun mereka telah mati, karena Tuhan yang bilang bahwa mereka tidak mati. Secara zahir fisiknya terkubur, tapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki selama-lamanya. Artinya apa? Sepanjang kita membacakan ayat-ayat atau amaliyah yang dikarang oleh beliau-beliau itu, maka sepanjang itulah kita memberi rezeki kepada para alim ulama yang ada di Hamlatul Arsyid Allah. Kemudian mantunya nanti kepada kita dalam bentuk keberkahan bagi kita. Rezeki yang kita dapat, rezeki yang penuh keberkahan, walaupun sedikit tapi berkah, itu jauh lebih baik ketimbang banyak nggak ada berkahnya. Karena kadang-kadang banyak duit yang nggak ada berkah itu, hati-hati di ujung, ngeri sekali itu. Kalau nggak jadi potong pembini, mau jadi potong pembini. Kalau nggak jadi potong pembini itu balak, mau jadi potong anak. Pasti itu, pasti. Hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Itu apa yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai. Baik. Jadi semua jemaah Al-Hikam Cinta Indonesia berlaku baiklah dalam kehidupan, karena akhir-akhir ini susah cari orang baik. Bangsa ini penuh dengan orang pintar banyak, ustadz hebat banyak sekali. Tapi orang jujur dan baik hati itu yang susah. Nah, kita lagi berburu itu, kita lagi mencari orang-orang seperti itu, dan itu bukan pekerjaan mudah bagi Al-Hikam Cinta Indonesia. Tapi Al-Hikam Cinta Indonesia akan berusaha memproduksi anak-anak muda berbakat, yang taat, yang soleh, yang memiliki kejujuran, yang memiliki etika moral dan kebaikan, agar dalam hidup dan kehidupan mereka bisa diterima oleh nusa dan bangsa ini. Kira-kira seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa. Bantu dengan doa. Amin. Doa, amin. Natawassalu ilaik bi asrarika ladaik sayyidil mursalin abdika shadiqal amin amma risalatuhu lil alamin. Antulah yuduna bi harakatina husni ibadatik wa hafizi sirrik wa tilawati syamilah al abdil akbar al muhadirin minal munafiqin wa mutha qasim imdadik wa sa'ik bi kursi irsyadik. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'alhu. Allahumma bi sirril fatihah wa bi haqqil fatihah wa bi karamatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم واكشف لنا كربة المكروبين واقض دين المدينين فاصل المسلمين فتقبل توبة التائبين واذكر رحمتك على لبارك المسلمين اجمعين وفي شر المعتدين الظالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيف لم يزال ارتبنا بمنازل انك لطيف لم تزال ارتبنا والمسلمين يا لطيفا بخلقك يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو اهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه والقبول وتمام كل سوء وامور الى حضره رسول محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Selesai. Makasih Ustazan. Makasih buat teman-teman semua. Luar biasa. Ketika orang mau dapat. Insyaallah. Al-Hikam. Assalamualaikum. Al-Hikam, yes. Al-Hikam, yes. Kalau kita bilang Al-Hikam, jawabnya Cinta Indonesia. Oh ya. Oke. Ya. Al-Hikam. Cinta Indonesia. Jazakallah khairan katsir. Syukran. Amin.